Palembang merupakan salah satu kota terbesar yang terletak di Pulau Sumatera. Kota ini merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, mungkin tidak banyak yang tahu, Palembang oleh banyak riset disebut-sebut sebagai salah satu kota tertua di Asia Tenggara, bahkan tertua di Indonesia. Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan Buddha yang sangat kuat, yang menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia bagian barat dan menguasai banyak jalur perdagangan maritim. Dalam salah satu jurnal yang dipublikasikan Australian National University atau ANU berjudul The Austronesians Historical and Comparative Perspectives tahun 2006 menyebut bukti paling awal keberadaan kota ini berasal dari abad ke-7, di mana seorang biksu Cina bernama Yi Jing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada 671 Masehi. Pada prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 682 Masehi, sebuah prasasti pertama di mana Sriwijaya disebutkan yang ditemukan di Palembang juga berasal dari abad ke-7. Sementara kalau kita cek laman Kompas disebutkan kalau Palembang didirikan pada 16 Juni 683 Masehi oleh Dapun Tahyang, raja pertama kerajaan Sriwijaya, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Pusat Kerajaan Sriwijaya. Kita semua tentu tak asing dengan kerajaan Sriwijaya. Paul Michel Munoz dalam buku Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula tahun 2006 mengemukakan Sriwijaya atau disebut juga Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan maritim yang berdiri di Pulau Sumatera sejak 683 Masehi. Nah, sebagai ibu kota Sriwijaya, wilayah yang kini bernama Palembang menjadi pusat perdagangan penting di maritim Asia Tenggara selama lebih dari 1 milenium. Sriwijaya berkembang dengan mengendalikan perdagangan internasional melalui Selat Malaka dari abad ke-7 hingga ke-13, membangun hegemoni atas pemerintahan di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dengan demikian, Sriwijaya tumbuh menjadi pusat dagang. Tidak hanya pasar, namun juga infrastruktur bagi para pedagang seperti penginapan dan hiburan. Menurut George Curtis dalam jurnal berbahasa Prancis Le Royaume de Sriwijaya, sejak itu Sriwijaya berfungsi sebagai pusat kebudayaan dari berbagai budaya seperti Arab, Cina, dan India. Prasasti Sanskerta dan catatan perjalanan Cina melaporkan bahwa kerajaan ini makmur sebagai perantara dalam perdagangan internasional antara Cina dan India. Profil kota. Secara etimologi nama Palembang sebenarnya masih diperdebatkan. Ada yang percaya nama tersebut berasal dari kata limbang dalam bahasa Melayu dengan menambahkan prefiks pe yang berarti tempat untuk mendulang biji emas dan berlian, dan pendapat lain menyebut Palembang berasal dari kata lembang dalam bahasa Melayu, artinya tempat air bocor, yang mengacu pada geografisnya yang merupakan lahan basah. Terlepas dari itu, Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia ini adalah kota terbesar dan terpadat kedua di Sumatera, ke-9 di Indonesia, dan terpadat ke-19 di Asia Tenggara. Dengan wilayahnya yang mencapai 400,61 km persegi, kota ini dihuni oleh sekitar 1.662.893 populasi. Salah satu sungai terbesar di Sumatera, Sungai Musi, mengalir melalui kota, membagi wilayah Palembang menjadi dua bagian besar, seberang ilir di utara dan seberang ulu di selatan. Mayoritas penduduk Palembang adalah etnis Palembang, Melayu, Cina, India, Batak, di mana 92,53% di antaranya merupakan Muslim. Perekonomian dan pariwisata. Sebagai ibu kota dan salah satu kota besar di Indonesia, perekonomian Palembang sangat bergantung pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, manufaktur, dan konstruksi.
Pada tahun 2016, produk domestik regional bruto atau PDRB-nya menyentuh angka 118,77 triliun rupiah. Selain itu, Palembang merupakan bagian dari kawasan pengembangan strategis yaitu Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api atau MBBPT. Untuk mempercepat pengembangan wilayah, Tol Trans Sumatera sedang dibangun untuk memberikan Palembang akses jalan raya berkecepatan tinggi ke kota-kota lain di Sumatera, termasuk Bengkulu di barat, Jambi di utara, dan Bandar Lampung di selatan. Seperti juga kota-kota lain di Indonesia, ada begitu beragam destinasi wisata menarik di Palembang. Melansir Kompas, bila berkunjung ke Bumi Sriwijaya, jangan lupa menyambangi ikon kota Palembang, apalagi kalau bukan Jembatan Ampera dan Sungai Musinya. Kemudian kita juga bisa melihat budaya Tionghoa yang masih lekat di sana. Dan jangan lupa kunjungi juga Kampung Kapitan dan Pulau Kemaro. Prestasi dan predikat nasional hingga internasional. Tahukah kalian Palembang pernah didaulat jadi ibu kota terbersih se-ASEAN sebanyak 2 kali? Ya, sempat mendapat predikat kota terkotor di Indonesia. Palembang lalu menjadi kota terbersih dan meraih Piala Adipura di 3 tahun beruntun. Seperti dilansir Kompas.com. Dengan berbagai prestasi, tidak bisa dimungkiri bahwa kota ini tidak hanya populer di Indonesia, namun juga di dunia internasional. Mengutip kumparan dalam artikelnya, Palembang pernah menjadi kota terbersih atau environmentally sustainable city di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan kota-kota lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur hingga Hanoi. Yang terbaru atau masih hangat, nama Palembang begitu hingar diperbincangkan karena dipercaya menjadi tuan rumah pagelaran olahraga se-Asia Asian Games tahun 2018 bersama kota Jakarta. Ya, tidak hanya dalam negeri, Palembang memang kerap kali ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga nasional maupun internasional. Mantep banget deh Palembang ini. Kisah menarik Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Satu hal yang pasti, keberadaan Sungai Musi tidak dapat dilepaskan dari jejak historis peradaban di Sumatera, terutama Palembang. Dengan panjang sekitar 750 km dan keindahannya, sungai ini kemudian dijuluki The Venice from East atau Venesia dari timur karena karakteristiknya yang dianggap mirip dengan Venezia di Italia. Yang menarik, di tengah Sungai Musi terdapat Pulau Kemaro. Nah, konon di pulau tersebut menjadi saksi kisah cinta antar bangsawan asal Tiongkok Tan Bun An dengan putri dari Raja Palembang Siti Fatimah yang tidak mendapat restu. Karena kisahnya itu, banyak yang berkunjung baik sekadar berwisata maupun berziarah ke makam Tan Bun An dan Siti Fatimah. Selain itu, Pulau Kemaro juga sering jadi pusat perayaan Cap Gomeh yang diadakan beberapa hari setelah Hari Raya Imlek. Di atas sungai membentang Jembatan Ampera yang megah. Jembatan yang memiliki tinggi 63 meter, panjang 1117 meter, dan lebar 22 meter ini adalah yang terpanjang di Asia Tenggara pada masa pembangunannya. Dibangun pada tahun 1962, jembatan ini terbilang paling canggih di Indonesia, terutama di masanya, karena menjadi satu-satunya jembatan yang bisa diangkat ke atas jika ada kapal besar yang hendak melintas.